Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Prima Wijaya dalam segmen video motivasi by Infinity Ministry. Kali ini dengan tema mengapa pentingnya dibaptis. Kita akan belajar kali ini tentang mengenai nilai-nilai baptisan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Sekali lagi, Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara-saudara, berbicara tentang baptisan itu ternyata tidak lepas dari berbicara tentang kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen yang berasal dari kata Kristus itu pun kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu Christian, itu berasal dari akar katanya itu adalah Christ. Ini artinya adalah kita sebagai pengikut Kristus. Karena kita sebagai pengikut Kristus sudah sewajarnya. Satu, nilai pertama yang harus kita pelajari adalah kita mengikuti teladan Kristus. Jadi, baptisan di sini adalah berbicara kita mengikuti teladan Kristus yang telah Kristus buat waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini. Saudara-saudara, ini penting banget untuk kita alami dalam kehidupan kita. Ini adalah sebagai satu langkah awal untuk kita sebagai orang percaya. Penting banget untuk kita dibaptis adalah karena ini adalah suatu bentuk kita taat mengikuti teladan Kristus. Saudara-saudara, mari kita belajar kali ini. Nilai baptisan yang pertama adalah bagaimana kita meneladani apa yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Sewaktu dia masih hidup, menjadikan suatu pelajaran bagi kita untuk kita bisa teladani juga dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah berbicara tentang menjadi suatu tanda dalam kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, baptisan yang kedua, nilai baptisan adalah berbicara tentang suatu tanda. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya ternyata memiliki tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Tanda bahwa kita milik Kristus adalah saat kita dibaptis, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini penting banget. Kenapa hal ini menjadi suatu hal yang harus kita pelajari, bahkan kita teladani dalam kehidupan kita. Karena kita penting banget untuk kita memiliki suatu tanda, sehingga ternyata kita adalah milik Kristus. Nah, kalau sudah begitu, tentunya ternyata kita sudah tahu bahwa kita hidup bukannya kita lagi, tetapi kita hidup menjadi milik Kristus. Oleh karena itu, ketika kita sudah dibaptis, penting banget untuk kita mengalami suatu perubahan hidup. Yang dulunya kita hidup menurut kehendak kita sendiri, tetapi kita sekarang yang sudah sadar bahwa inilah tanda milik Kristus, sehingga kita mengubah kehidupan kita, tidak lagi menuruti keinginan kita sendiri, tetapi menuruti keinginan Kristus di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi yang pertama tadi berbicara mengenai suatu teladan Kristus. Yang kedua berbicara adalah menjadi tanda bahwa kita adalah milik Kristus, sehingga hidup kita bukannya kita lagi, tetapi hidup kita sesuai dengan kehendak Kristus. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, ini adalah berbicara tentang suatu bekal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, poin yang ketiga, nilai ketiga yang bisa kita pelajari dalam baptisan adalah suatu bekal dalam kita menjadi orang Kristen. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara-saudara, ketika Yesus dibaptis, ada satu burung merpati turun ke atasnya. Saudara-saudara, ini penting banget. Ini pun juga akan kita alami, saudara-saudara. Ketika kita dibaptis, itu adalah saat di mana Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, mengontrol kehidupan kita. Di poin yang kedua tadi, kalau kita menjadi milik Kristus, hidup kita harus menjadi seperti Kristus, menjadi sesuai dengan Kristus. Itu adalah hal yang sulit, karena kita seringkali masih kalah dengan keinginan daging, keinginan kita sendiri, bahkan keinginan keduniawian kita. Nah, poin yang ketiga ini menjadi bekal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak sendiri,
tidak memakai kekuatan kita sendiri untuk mengubah hidup kita, tetapi memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus menjadi bekal dan kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengubah hidup kita yang dulunya sesuai dengan kehendak kita, tetapi menjadi milik Kristus sehingga hidup menurut kehendak Kristus sendiri. Jadi saudara-saudara, itu adalah 3 nilai baptisan yang penting banget untuk kita alami. Yang pertama, teladan dari Kristus yang harus kita lakukan juga, berbicara tentang ketaatan. Yang kedua, berbicara menjadi tanda kita sebagai orang percaya, tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Kalau sudah begitu, kita tidak hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri, tetapi hidup sesuai dengan keinginan Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi bekal untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita tidak mungkin mengubah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita pasti kalah, saudara-saudara. Tetapi yang ketiga, menjadi bekal, kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu mengubah kehidupan kita menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan bisa saya sampaikan. Kiranya memberkati kita semua. Shalom, God bless you all.